Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, teman-teman semua yang ada di Remeh Temeh. Hari ini kita akan ketemu Remeh Temeh dengan anak-anak muda yang memang background-nya ini sangat luar biasa. Background-nya ini tidak biasa lah sebagai anak-anak muda, karena memang seperti apa ya? Saya bilang tidak lazim lah gitu kan. Mereka berada di dua spektrum dunia yang berbeda, bahkan tiga, bahkan sebagai aktivis mahasiswa, penghibur, atau content creator, sama dengan mahasiswa itu sendiri atau pembelajar. Kita akan lihat dulu karyanya ini. Kamu tahu nggak kasus Novel Baswedan? Tahu lah, kenapa bang? Pelakunya sudah tertangkap dan dipenjara 1 tahun. Lah, kok bisa? Itu kan kasus kekerasan. Orang matanya sampai cacat seumur hidup. Kan nggak sengaja. Lah, terus yang demo anti rasisme kenapa sampai 5 sampai 17 tahun? Dia sengaja atau nggak sengaja? Lah, apaan sih lu? Berita terbaru nih dari wkwk.land.congor.id. Kenapa kamu serius bener baca berita? Nih gue baca berita terbaru, mata Novel Baswedan yang disiram, hukum yang buta. Ih, dungu bener. Sama tadi juga saya habis baca berita. Masa ya dulu sama sekarang nggak ada bedanya. Zaman kebening penculikan, zaman sekarang demokrasi dibungkam. Ini demokrasi apa demo masak? Gak tau lah, pihak sebelum. Iya memang pihak sebelum. Saya jadi pengen pindah ke Bikini Bottom, mending ngobrol sama Patrick, sama SpongeBob, sama Larry. Let it go. Baik teman-teman, itu tadi cuplikan sedikit Piko Piki. Mungkin Anda semua teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu sudah lihat video itu ya. Tadi video yang saya pilih karena mereka ini ya itu tadi backgroundnya itu aktivis sebenarnya. Ini saya sebutkan namanya Muhammad Sigit, ada Muhammad Sigit, Muhammad Robi, Muhammad Adrian. Assalamualaikum teman-teman, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini dengan Sigit ya. Muhammad Robi, assalamualaikum. Halo. Oke, Muhammad Robi, lalu ada Muhammad Adrian nih. Ini tiga aktivis sebenarnya. Kalau saya boleh tahu, ini mereka, kalau saya memberitahu ke Anda, kawan-kawan Remeh Temeh semua, bahwa ini adalah aktivis IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang tergabung dalam beberapa bagian. Ada yang di komisariat, ada yang di Korkom, ada yang di cabang. Saya mau tanya dulu nih, entah siapa yang mau jawab, bisa Sigit, Robi, atau Adrian. Apa Viko Vicky? Dari mana nama itu? Dari mana ide itu? Enggak, siapa yang mau menyebutkan? Paling dari saya dulu, saya. Oke, baik. Awal mula topik itu sebenarnya dimulai dari keresahan. Dan tadi Bapak bilang kita bekerja dari anak organisatoris. Ketika kita turun jalan juga, maka selanjutnya apa? Kayak gimana lagi nih? Jadi kan karena sekarang zaman udah zaman berbeda, itu digital. Nah, kita mulailah terjun dari keresahan itu. Nah, biar nanti di bautnya bisa semua kalangan nikmatin, walaupun dari yang kecil sampai dewasa, maka dimulailah nama itu Viko dan Vicky. Jadi kalau misalnya orang bilang tuh Viko Vicky, wah pasti itu nih, karena namanya udah seperti itu. Terus aliran juga komedi. Nah, terus apa lagi ya? Itu kalau misalnya dari kesan dari situ sih Pak kesannya. Buat
satir, bahas atas, untuk yang lainnya. Ada tambahan dari yang lain? Yang lain bagaimana nih? Ini ternyata teman-teman remeh-temeh kalau di live langsung kayak gini teman-teman ini ternyata pemalu ya. Kita beda sama ketika di depan kamera itu dengan naskah yang Ya bukan malu sih Pak, masih grogi Pak, masih panas. iya padahal tadi kita lihat itu yang like dan subscribe itu sudah banyak loh, tapi mereka bilang masih grogi. Ini low profile sekali gitu kan. Tadi itu ya jawaban Bang Viko Vicky. Ini sebagai informasi juga teman-teman remeh-temeh bahwa ketiga mahasiswa ini, karena mereka masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, ini tiga-tiganya itu dari prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman dengar Sigit bilang ada satir dan segala macam perumpamaan dan bahasanya elegan ya, karena mereka emang anak prodi Bahasa Indonesia. Saya mungkin nanya ke Robi atau Adrian nih, jadi guru kah atau apa nantinya? Adrian atau Robi nih? Halo? Iya, suaranya kecil sekali nih Adrian nih, lagi puasa. Pakai ini Pak, headset yang nggak tahu ya, kedengeran Pak? Kedengeran sedikit, tapi nanti bisa kita perbesar lah. Ya, kenapa Bahasa Indonesia? Atau akan jadi guru kan nanti? Kalau berbicara guru atau enggak ya, mungkin kita pakai prinsipnya atau kata-kata Hajar Dewantara ya, setiap orang adalah guru atau setiap ruangan adalah sekolah. Jadi dari pertama kita masuk kuliah pun mungkin sudah pakai prinsip itu Pak. Terlepas dari nanti atau sekarang ya, kita adalah guru. Iya. Ini jawaban diplomatis seorang aktivis ini nih. Apa jawabannya diplomatis sekali, bukan jawaban mahasiswa dan bukan juga jawaban Viko teman-teman. Ini memang terus saya duga nih pasti kenapa namanya M3, kayak merek sebuah provider komunikasi nih. Aus gitu. Kenapa namanya M3? Jadi sebenarnya Pak, nama M3 itu muncul sudah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sejak perjuangan dari kita, kebetulan karena nama awalnya itu Muhammad semua, yang satu Muhammad Andrian, Muhammad Kopi, Muhammad Sigit. Itulah kayaknya kita seru nih. Sama di perjuangan itu laki-lakinya hanya kita 3 orang. Kebetulan namanya sama, ya udah. Terus sama juga anak bontot lagi. Jadi selain kesamaan nama, kesamaan prodi, kesamaan Anda semua anak bungsu semua gitu ya? Iya. Luar biasa ini. Dan keluarganya sama juga Pak, kakaknya perempuan. Tapi bapaknya berbeda kan? Bapaknya beda. Oke. Saya belum ini Robi nih. Halo. Robi, maaf. Suaranya belum ada. Halo. Ya, ini kawan-kawan, ini namanya Muhammad Robi. Kalau di Viko Vicky ini namanya Vicky ya. Ya, yang kayaknya jutek banget gitu ya. Tapi kalau lihat di sini coba itu apa si Vicky itu sebenarnya apa ide konsep karakternya itu? Suaranya nyaris tidak terdengar. Halo, Ya, halo, silakan. gimana gitu?
Kedengeran, saya kedengeran. Iya, Vicky. Sebenarnya watak Vicky ini kan Betawi Pak, cuman Betawi ke kota-kotaan gitu Pak, udah campur aduk. Jadi agak Memang wataknya seorang yang suka marah-marah terus dia. agak nyablak gitu ya. Makanya di video selalu berbanding terbalik dari di TikTok. Oh. Bilang. Tapi itu karakter asli bukan? Enggak Pak, aslinya lembut baik. Iya. Oke, saya mau nanya, entah siapa yang mau jawab ya. Silakan, mau Robi atau Sigit atau Adrian. Tadi kan Sigit Sigit jawab pertanyaan saya kenapa Vicky itu karena sebuah kecemasan dan kegalauan, akhirnya pola gerak perjuangan teman-teman itu berubah menjadi bahasa-bahasa satir yang memang menggigit kadang-kadang, bahkan kadang-kadang membuat orang terselak gitu kan karena saking menghiburnya. Tapi pertanyaan saya adalah konsep berpikirnya itu seperti apa ke Vicky ini? Siapa yang mau menjawabnya nih? Adian kah, Sigit kah, atau Robi? Ada yang mau jawab? Sikit dulu. Padahal gue nungguin dulu ya. Ya silakan. Ya, Get. Apa nih Pak ya? Dari mana ya? Kalau misalnya ditanya konsep berpikirnya seperti apa? Sebenarnya mah memang karena banyak dari keresahan, jadi kita buat konsepnya ya kita. Sebenarnya itu simbol Pak, ini simbol. Karena kita belajar semiotik ya, si peran si Vicky ini kalau misalnya lebih lagi itu orang yang punya banyak uang, bisa temukan seorang siapa gitu, dari kalangan apa. Biasanya kan gitu kalau misalnya yang udah punya uang atau kalangan yang lebih tinggi ya, karena nada bicaranya atau yang lemah itu kadang seperti itu awalnya. Ya udahlah dibuatnya seperti itu. Tambah sebenarnya mah yang lebih banyak ngerem dari bahasa dan sebagainya itu dari Anda sendiri yang memfilter semuanya. Karena kalau misalnya saya sendiri yang buat, kadang bahasanya lebih parah gitu. lebih parah karena nggak mau satir-satiran, takutnya nggak ngerti, langsung aja udah kayak gitu. Ini karena lo merendahkan banget netizen gitu. Jadi kesannya tuh netizen tuh kalangan yang bodoh gitu kan, tidak kenal satir. nanti berpikirnya begitu lagi. Bukan merendahkan sih, khawatirnya takutnya kadang kita sebelum kita upload kadang kita lihat dulu gitu. Wah, ini kadang dari kita sendiri nih, dari Andrea atau Robi nggak ngerti gitu, maksudnya ini arahnya kemana, ini kalau misalnya kayak gini kayak gimana gitu. Kalau banyak perdebatan, makanya upload itu perdebatannya sampai 2 jam kalau nggak salah. Buatnya sebenarnya cuma perdebatan itu yang bukan perdebatan sih, diskusinya itu yang panjang. Oke, ini Adrian, bagaimana nih memfilter kali ya, memfilter ide-ide gila dari teman-teman bertiga ini kan pasti ide-ide gila dan ide-ide pemberontakan terhadap keadaan bangsa lalu dirubah menjadi satir, lalu gimana itu bisa difilter menjadi sebuah kemasan yang elegan gitu kan? Ya, Pak, kalau perihal membuat elegan sebetulnya yang lebih ahli itu Sigit dan Robi mungkin, tapi utamanya Sigit dalam pembuatan editor video, Pak. Kalau menurut saya sih faktor video itu menjadi elegan ya di situ, ketika diedit ya. Tapi untuk Vicky ini menurut saya ya, dalam pandangan saya nih, Vicky itu mengalir gitu. Dalam artian kadang juga konsep yang diterapkan tidak selalu sama gitu. Ada waktunya berubah, mengikuti alur dengan apa yang ingin kita buat lah.
bingung juga saya juga Pak. Ya, tapi intinya kalau misalkan untuk membuat video itu elegan, kuncinya sih di editor video itu Pak. Tapi kan semuanya kan bermula dari ide dan gagasan kan. Iya betul. Ya, nah, ide dan gagasan itu ya lahir dari realitas kehidupan aja Pak. Makanya kan Piko Piki awalnya kalau kita lihat video-video awalnya itu isinya tentang mahasiswa dan seputar perkuliahan. Nah, kesini udah menyerempet lah ke berbagai apa ya saya bilangnya elemen kehidupan lah. Nggak cuman mengenai aktivitas perkuliahan aja, nggak cuman mengenai tugas dan lain-lain, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan sosial, politik yang ada di negara kita gitu kan. Makanya ya muncullah yang katanya safir itu gitu. Iya. Ini tiga-tiganya prodi bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia di FKIP UM Tangerang ya. UM itu maksudnya Universitas Muhammadiyah Tangerang ya. Jadi secara nggak langsung memang UM Tangerang itu apa ya membentuk teman-teman ya, membuat teman-teman jadi bisa seperti sekarang gitu, petarung lah. Pertanyaan saya adalah kok bisa kepikiran untuk bikin konten kreator? Awalnya dari mana? Apa langsung ke YouTube atau kemana dulu gitu kan awalnya? Siapa yang bisa jawab? Atau siapa yang mau jawab lah? Kok bisa jawab kayak di kelas aja gitu? Mulanya sih paling biasa Pak, karena background dari CNN juga, terus sempat baca-baca juga, sempat dicatat juga. Jadi kadang itu kan harus dipelopor langsung penyempurna gitu. Nah, makanya saya lah, udahlah kita peloporin aja dulu lah. Kita gaya aslinya berbeda gitu. Nah, media. Jadi ini bukan media tulis sama sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, itulah pernah dengar tuh sentingan-sentingan dari saya sempat baca bukunya si Panji Pragiwaksono juga tuh. Kalau misalnya berkarya ya mulai dulu aja gitu. Nanti juga berproses dan lakukan yang berbeda, bukan yang lebih baik tapi yang beda, jauh lebih beda, lebih baik. Makanya ya udah kita mulai dulu aja, misalnya berproses dan insya Allah bakal berkembang. Tapi walaupun teman-teman menjadi konten kreator dan sedikit komedian, tapi tetap kritis kan ya terhadap keadaan bangsa ya. Iya Pak. Wah, ini harus kita apresiasi teman-teman, karena jangan sampai nanti anak-anak muda ketika jadi konten kreator akhirnya jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia sendiri saja, tidak lihat lagi keadaan bangsa, tidak ini gitu kan. Nah, saya dengar juga nih dari beberapa teman-teman melalui WhatsApp kalau teman-teman bertiga itu sedang skripsi ya. Itu bagaimana nih mengatur waktunya nih? Robi mungkin yang tadi diam saja nih karena beda banget nih. Vicky itu teman-teman kalau Anda lihat di M3 channel tadi itu kan galak banget ya. Kalau itu kayak kayak wah ngeri deh kalau kita main ke rumah orang lalu security kayak gitu kan galak banget, pasti kita mundur gitu. Tapi di sini dia lebih banyak diam nih. Ini karakternya 180 derajat berbeda jauh sama aslinya nih ternyata nih. Coba bagaimana Robi nih mengatur waktu sedangkan teman-teman semua sedang menempuh skripsi gitu kan. Ya, silakan. Maksudnya kita bertiga kebetulan memang satu kelas Pak, kebetulan ya. Terus juga satu pembimbing, kebetulan dospemnya satu. Nah, pembimbingnya juga Bu Dekan. Kalau dibilang skripsi dan bagaimana buat video, Bu Dekan mungkin ya Bu Wadek. Iya Bu Dek, pakai Dekan Bu Dek. Iya Bu Wadek kan. Alhamdulillah lancar Pak, kita bertiga udah sama-sama seminar proposal. Sekarang juga lagi sama-sama nyusun untuk cepat. Dan kita juga bertiga sama-sama kerja juga mungkin ya. Jadi tambah skripsi, kerja,
terus juga bikin konten video dan ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mungkin gitu sih. Tapi alhamdulillah nggak pernah bentrok Pak, waktunya sih tetap bentrok, cuman kita selalu bisa filter dan memanage waktu ya. Kadang buatnya malam, kadang buatnya ya lagi selang-selang waktu, cuman memang lamanya kita didiskusi Pak. Itu kan itu karakter mahasiswa, itu karakter mahasiswa, lamanya di diskusi daripada di action ya. Itu mahasiswa banget ya. Ada ide mau buat video ini, nanti si Sigit harus kayak gini, terus saya harus kayak gitu. Nah si Andrea nih biasanya Nah, lalu apa ya? Ketika Anda mengatur waktu itu, pertanyaan saya adalah memulai ini bagaimana gitu kan? Kan pasti kan memulai ini kan tadi seperti tadi Robi bilang, banyak diskusi, banyak perdebatan, itu kan ciri khas banget aktivis mahasiswa ya, debat, diskusi, actionnya sebentar gitu kan. Tapi ini bukan bermaksud negatif karena saya juga pernah ada di dunia itu gitu kan. Namun bagaimana bisa akhirnya memutuskan oke, kita akan menjadi pengawal demokrasi dengan cara Piko-Piki ini. Siapa nih yang mau jawab? Kok saya kebiasaan di kelas ya, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau menjelaskan gitu kan? Kalau itu berarti saya dulu berarti Pak. Oke, siap. Kebanyakan ngomong kayaknya kalau gitu. ngomongnya coba kayak Piko dong. Iya boleh tuh, coba sebelum malu itu coba Malu. bikin sitkom sedikit saja gitu kan, tentang apapun silakan, atau bikin sebulan dengan gaya-gaya itu, bikin sebulan bagaimana, itu kan icon banget dari Piko-Piki ya, aplikasi bulan itu, walaupun di beberapa episode banyak ada beberapa yang hilang aplikasi bulan itu, jadi para pecinta Piko-Piki bilang kok hilang sih aplikasi bulannya gitu kan, dan akhirnya terus Piko-Piki kembali lagi ke tracknya aplikasi bulannya tuh ada gitu kan. Coba saya pengen lihat, benar tuh tadi idenya dari Robi itu ada sitkom sedikit aja. Oh, ya. Gimana Piko? Aduh, gimana lagi? Ya, tapi Cici, kamu sudah makan belum? Kenapa emang? Udah. Kenapa makan nggak ngajak-ngajak? Kan saya juga lapar, atuh. Kamu bukan teman dekat saya. Teman dekat gue mana? Cipto. Ganteng gak kayak lu. Masa temenan milih-milih gak kesebelen kamu mah. Iya, ini menarik gitu ya, karena memang saya duga gini, dugaan saja nih, hipotesis, kenapa ada Betawi yang sudah metropolitan sama Sundanis yang tika sebelah itu kan bahasa Sunda ya. Lalu Cipto aja dan namanya itu berarti orang Jawa. Ini menggambarkan kota Tangerang atau Tangerang secara keseluruhan gitu. Ya, silakan Pak Cipto jawab yang diplomatis. Ya mungkin ini bukan cuma menggambarkan Tangerang Pak ya, tapi menggambarkan ya kampus saja gitu kan. Dikatakan sebagai kampus itu identik dengan miniatur Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada. Sayangnya kita cuma bertiga, kalau kita banyak mungkin dari Sabang, tokoh dari Sabang sampai Merauke itu ada mungkin Pak ya. Ada yang pakai logat Medan, Beta mungkin. Itu mungkin Pak. Iya, ini makin menarik gitu ya, karena memang sebenarnya teman-teman jaga-jaga nih, Pak Ari mau nanya itu enggak, saya tidak akan nanya itu yang saya tanyakan hanya di offline saja. Kalau di online bisa bahaya nanti ya, bisa terjadi miskomunikasi dan itu bahaya gitu kan.
Nah, pertanyaan terakhir nih karena teman-teman juga memang sibuk yang tadi ya, skripsi, bikin konten, lalu juga bekerja gitu kan, itu kan luar biasa. Pertanyaan saya adalah mungkin bisa menjadi influen pada anak-anak muda di luar sana yang hari ini masih nyinyir, ngeluh, ngeritik tapi dengan tidak no action gitu kan. Itu adakah kata-kata atau seruan-seruan biar mereka itu bisa bangkit dan udah do something gitu kan, kayak gitu. Mungkin dari siapa dulu nih, silakan. Paling saya ngawali saya. Nah, Oke, siap. karena kita juga ada project namanya Mata Tertutup, Pak. Bakal kita kupas di situ. Gitu. Itu bakal kita kupas secara kita kupas secara implisit lah tentang keadaan yang sekarang. Nah, makanya kita kasih judulnya Mata Tertutup. Mata tertutup, Teman-teman, mulutnya terbuka nggak? mata tertutup, Pak. Mata Oke. tertutup. Kayak gitu. Oke, berarti ini pertanyaan saya jadi sebuah jawaban, dijawabnya dalam sebuah program ya. Iya, Keren ini, keren. Jadi bikin saya penasaran juga akhirnya gitu kan. harus Pak, nanti biar pada nonton. Tetap saja ya endorse juga nih. Kalau Adrian bagaimana, Adrian? Ada buat pesan-pesan buat teman-teman? Suaranya mungkin? Pak. Ya. Kalau dari saya satu ya, kalau misalkan kita merasa benar, ya jangan takut gitu. Itu juga yang coba kita tampilkan di Kopiki mungkin, dan itu yang sering jadi perdebatan buat kita. Gak usah memfilter mana yang sekiranya membuat kita takut atau berani, tapi kalau misalkan kita yakin itu benar, ya lakukan saja gitu. Makasih. Dari Robi. Boleh Pak, saya pernah baca buku Pak, buku Sigit, tapi ada kata-katanya gini, yang menunggu waktu yang cepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi orang yang mau menunggu. Bisa diulang? Aja, Jangan pernah menunggu waktu. jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi orang yang mau menunggu. Keren. Ini closing statement yang entah ini sudah disetting atau belum, tapi dari Sigit ke Adrian ke Robi, endingnya di Robi dengan ledakan seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya yakin betul teman-teman ini orang-orang sibuk, karena walaupun saya bisa menghubungi teman-teman, tapi teman-teman masih tetap berjibaku dalam urusan masing-masing. Ini Adrian dari sekolahnya, lalu Sigit dari BTSI-nya, Robi juga dari BTSI-nya gitu kan, dan saya juga dari UMT-nya gitu kan. Terima kasih atas kehadirannya di Remeh Temeh, karena ini acara yang santai, ringan, namanya juga Remeh Temeh ya, tapi memang menghadirkan orang-orang yang hebat yang bisa menjadi influencer di perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman, dan semoga sehat selalu dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.